Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Elpiana SPD selaku pemateri kita pada hari ini, Bapak Ibu guru yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan saya Ibu Ella sebagai moderator yang akan mendampingi Bapak Ibu pada materi pada hari ini yang akan disampaikan dengan Ibu Elviana. Baik Bapak Ibu, saya selaku moderator akan membacakan rangkaian acara pada diskusi kita kali ini. Di antaranya yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Elpiana, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, baiklah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, sedikit saya menyampaikan sebelum kita masuk ke acara kedua, yaitu tentang penyampaian presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Elpiana. Sedikit saya menyampaikan bahwa pendidikan adalah sebuah tuntunan dalam hidup dan tumbuh kembang anak. Kemudian setiap anak pun tentunya memiliki tumbuh kembang pengalaman dirinya sendiri. Tentunya pendidikan haruslah membimbing dan menguatkan apa yang ada dalam diri anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya. Oleh karena itu, kita sebagai guru adalah sebagai pamong yang dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dan guru pun diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh untuk membentuk dan melakukan pembiasaan serta budaya positif yang konsisten di sekolah. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini marilah sama-sama kita mendengarkan penjelasan tentang materi budaya positif yang ada di sekolah. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah? Kemudian apa saja yang termasuk budaya positif di sekolah? Oleh karena itu, marilah sama-sama Bapak Ibu kita dengarkan dari narasumber kita, yaitu Ibu Elpiana SPD. Beliau adalah kelahiran dari Bengkalis tanggal 5 April tahun 1983, dan Ibu Elpiana ini Bapak Ibu adalah calon CGP angkatan kelima. Oleh karena itu, baiklah saya langsung saja untuk memberikan waktu dan tempat kepada Ibu Elpiana dalam menyampaikan materi pada hari ini. Silakan Ibu Elpiana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu karena sudi berpartisipasi dalam acara pengimbasan kami, yaitu calon guru penggerak angkatan 5, merupakan salah satu tugas dari modul 1.4, yaitu modul budaya positif. Pada modul ini saya ingin menyampaikan tentang ilmu-ilmu yang sudah kami dapatkan dari pembelajaran di CGP angkatan 5. Akan tetapi saya menyampaikan beberapa ilmu yang saya dapat bukan berarti saya bisa menggurui Bapak Ibu semua.
saya bertujuan ingin berbagi sedikit ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Baiklah, untuk materi kita pada hari ini yaitu yang ingin saya bahaskan, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, posisi kontrol. Kemudian yang keenam, segitiga restitusi. Nah, pada materi yang pertama yaitu tentang budaya positif. Budaya positif itu tidak asing lagi di telinga kita, apalagi di SD 032 Tembilahan. Budaya positif ini sudah sering kita terapkan, salah satunya pembiasan pagi seperti yasinan, senam pagi, atau membudayakan 5S. Nah, itu sudah sering kita lakukan di sekitar sekolah atau maupun di dalam kelas kita masing-masing. Nah, untuk membentuk budaya positif di sekolah kita maupun di dalam kelas kita sendiri, salah satunya dengan cara disiplin positif. Nah, disiplin positif itu merupakan cara mengontrol diri dengan menggali potensi diri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Nah, untuk di kurikulum Merdeka Mengajar, itu nilai-nilai kebajikan itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, kira-kira bagaimana cara atau langkah yang kita ambil untuk menerapkan disiplin positif di kelas maupun di sekolah kita? Nah, salah satu caranya yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelas kita, Bapak Ibu masing-masing, karena materi keyakinan kelas ini sudah disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 1, yaitu Ibu Betri Wahyuni dan Ibu Yarni. Nah, jadi sedikit sebanyak Bapak Ibu sudah mengetahui informasi tentang keyakinan kelas ini karena sudah disampaikan oleh CGP yang sebelumnya. Kemudian setelah kita membuat keyakinan kelas, nah kita harus tahu dulu. Membuat keyakinan kelas itu harus memiliki keterbukaan antara guru dengan siswa. Nah, dengan guru dengan siswa itu, jadi seorang guru tidak bisa memaksakan keyakinan kelas itu harus mengikuti keinginan guru. Nah, akan tetapi kita bisa meminta terkadang kami di kelas 4B sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu saya lemparkan langsung kepada siswa saya. Nah, apa saja kira-kira peraturan yang keyakinan yang ingin dibuat di kelas kita. Nah, secara refleks anak tersebut langsung menulis di dalam kertas apa saja yang ingin dia sampaikan, apa saja. Kemudian saya memberi 2 lembar kertas
kemudian ditulisnya apa saja nak kira-kira keyakinan kelas untuk di kelas 4B ini. Nah, secara refleks saya cuma membilangkan saja, buatlah nak peraturan. Tetapi bukan ibu yang membuat peraturan sekarang nak ya, kalian yang membuat sendiri. Karena kalau kalian yang membuat, kalian tidak boleh melanggarnya. Nah, karena keyakinan kelas ini, kalian berkeyakinan kira-kira di kelas kita nih butuh apa, peraturan apa yang bisa membuat kelas kita ini menyenangkan, aman, nyaman, sehingga proses pembelajaran itu menjadi lebih baik. Nah, kalau keadaan nyaman, aman, dan menyenangkan itu berada di posisi kelas kita, otomatis proses pembelajaran akan berjalan lancar, kemudian anak-anak akan termotivasi untuk belajar. Nah, pada keyakinan kelas tersebut, kita mempunyai kebebasan. Kiranya anak ini membagi, misalnya dia pernah ada keluh kesah antara masalah pada dirinya. Contohnya, anak murid saya itu membuat di kertas itu saling menghargai, jangan suka mengejek-ngejek. Nah, itu kata-kata anak-anak sekarang ya. Nah, itu tuh berarti dia luahan dari hatinya karena pernah dia mungkin mengejek-ngejek. Nah, jadi bisa dijadikan sebagai keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak, kalau kita dulu keyakinan kelas kita yang membuat, seorang guru yang membuat peraturan. Pada keyakinan kelas ini, anaklah yang harus membuat keyakinan kelas itu sesuai dengan keyakinan yang dia rasakan ini perlu untuk kelasnya. Nah, sekarang keyakinan kelas itu memiliki motivasi perilaku manusia. Nah, yaitu motivasi eksternal itu dari luar, kemudian motivasi internal dari dalam. Contohnya, dia berbuat sesuatu itu karena takut dihukum. Nah, takut dihukum itu biasanya termasuk motivasi dari luar. Nah, kemudian dia berbuat sesuatu takut terlambat atau mau cepat datang karena sesuatu imbalan atau penghargaan. Nah, misalnya besok siapa yang datang duluan, nah ibu kasih stiker bintang. Nah, itu sebenarnya termasuk dari motivasi eksternal. Nah, yang terpenting keyakinan kelas itu harus ada motivasi internal dari murid itu. Apa itu motivasi internal? Nah, murid itu harus menghargai dirinya sendiri. Nah, mereka harus berpikir kalau untuk menjadi orang yang mereka inginkan, mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, motivasi internal inilah sangat penting dalam menjalankan keyakinan yang mereka buat di kelas. Nah, sekarang ada perubahan paradigma dari stimulus respon ke stimulus kontrol. Nah, sebenarnya siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita kah, anak kah, atau guru? Nah, di sini saya minta bantuan Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu mengepal tangan Bapak Ibu. Kemudian sudah dikepal, Bapak bayangkan atau Bapak Ibu bayangkan di dalam kepalan itu ada sesuatu yang sangat Bapak Ibu sayangi. Nah, kemudian ada seseorang yang merayu Bapak Ibu untuk membuka genggaman tangan Bapak Ibu tersebut. Nah, apakah Bapak Ibu mau membuka genggaman tangan tersebut? Gimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu mau membuka genggaman tangan Bapak Ibu? Nah, ya, tergantung kalau terkena rayunya ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, jadi dari gerakan kita tadi menggenggam atau melepaskan genggaman itu kita sendiri yang mempunyai kontrolnya, bukan orang lain. Nah, sekuat mana kita mengontrol sesuatu yang kita sayangi tadi, sekuat itulah
kita tidak bisa keluar dari sekuat itulah motivasi intrinsik kita lebih kuat. Nah, sebelum ini stimulus respon itu kita beranggapan kalau perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal di teori kontrol, semua perilaku yang dilakukan anak murid itu pasti ada tujuannya. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya bukan orang lain yang bisa mengontrol kita, hanya kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, mungkin dengan rayuan atau paksaan, nah itu mau tak mau kita melepaskan genggaman kita. Nah, dengan rayuan tersebut itu, siapa yang mengontrol membuka genggaman kita sendiri? Kemudian tidak ada paksaan. Kalau di teori kontrol tidak ada paksaan atau bujukan. Nah, di teori kontrol ini kita saling berkolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu adalah solusinya. Bukan dengan paksaan, bukan dengan rayuan, tolonglah bukalah genggaman tangannya gini-gini. Kalau tak buka nanti awas ya. Nah, itu stimulus respon. Akan tetapi pada teori kontrol kita mengajak berkolaborasi. Yuk, gimana kalau dibuka aja tangannya nanti gini. Nah, itu adalah termasuk teori kontrol. Pada stimulus respon, model berpikirnya itu menang kalah. Sedangkan teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Nah, tentu kita bertanya, mengapa terjadinya perubahan paradigma? Setiap ada kurikulum baru, setiap ada pasti ada terjadinya paradigma perubahan paradigma. Itu disebabkan karena bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan atau sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Nah, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, jadi setiap perubahan paradigma itu ada tujuannya. Semakin maju era, maka semakin berubahlah paradigma kita. Nah, kemudian pada kebutuhan dasar manusia, jika kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi, maka disiplin positif akan bisa kita terapkan. Apa saja itu kebutuhan dasar manusia? Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan, nah kesenangan. Nah itu, jika anak kita melakukan pelanggaran atau melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat di kelas itu faktornya adalah kebutuhan dasar yang 5 tadi ada yang tidak tercukupi, tidak terpenuhi. Misalnya, dia main-main di kelas, bermain di kelas ketika guru menerangkan. Nah, itu termasuk dalam kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Sebenarnya anak itu butuh perhatian kita, cuma secara tidak langsungnya kita tidak merasa itu, tidak menyadari. Padahal anak-anak kita butuh dengan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian bagaimana cara kita menghadapi jika anak kita melanggar peraturan atau melanggar keyakinan yang telah kita buat. Nah, yang kita sama-sama buat. Nah, salah satunya kita harus berada di posisi kontrol yang tepat. Nah, pada posisi kontrol ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol penghukum. Yang kedua, posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, kira-kira kita berada di posisi mana selama ini? Nah,
Supaya kita tahu berada di mana posisi kita, saya akan memutarkan video yang berkaitan dengan 5 posisi kontrol guru. Ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu.
Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini?
Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baiklah Bapak Ibu, setelah melihat video tadi, nah kira-kira di posisi manakah kita selama ini? Apakah di posisi sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, ataupun posisi manajer? Nah, dari video tadi, kelima-lima posisi kontrol tersebut memiliki hasil yang berbeda-beda. Pada posisi penghukum, itu hasilnya anak akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Terkadang anak-anak bisa berbohong. Kenapa berbohong? Takut akan mendapatkan hukuman dari gurunya. Nah, dampaknya bagi murid, anak tersebut akan mengulangi kesalahan yang sama. Untuk membuat orang merasa bersalah, itu hasilnya seorang murid akan menyembunyikan atau menyangkal sekaligus bisa berbohong. Nah, dampak pada murid apa? Nah, anak tersebut merasa rendah hati. Nah, sedangkan pada teman, di posisi teman ini sering kita lakukan, terutama pada saya sendiri sebelum belajar tentang budaya positif yang saya dapati di CGP Angkatan 5. Nah, akan tetapi posisi kontrol teman ini menjadi ketergantungan bagi murid kita. Dia menganggap kita sebagai teman. Bisa-bisa dia menghilangkan rasa menghargainya terhadap guru. Nah, dampaknya apa? Dia akan lemah, tidak bisa mandiri, kemudian tergantung karena dia tidak takut lagi. Nah, kalau melakukan kesalahan, oh gak apa-apalah, nanti ibu pasti bantu saya. Nah, itu kata-kata yang tersirat di hatinya. Dia tidak akan merasa takut kepada kita lagi. Otomatis dia akan mengulang kesalahan yang sama. Kemudian pada posisi pemantau, yaitu
hasilnya ia akan menyesuaikan diri. Dia sering diawasi. Dia melakukan atau tidak melakukan suatu pelanggaran karena takut dihukum atau takut dengan atau ingin mendapatkan penghargaan dari guru. Nah, apa dampak pada murid? Nah, dampaknya seorang murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Tidak ada motivasi dari dalam dirinya. Dia berbuat sesuatu hanya untuk motivasi internal. Nah, pada posisi manajer ini hasilnya akan menguatkan pribadi seorang murid. Kenapa? Permasalahan datangnya dari murid, maka penyelesaiannya juga akan datang dari murid itu juga. Tidak perlu guru yang menyelesaikan masalah yang dihadapi sama anak tersebut. Kalau dulu kita anak melakukan kesalahan, kita besok jangan buat lagi ya. Nah, kalau supaya tidak terlambat kamu harus bangun cepat. Nah, solusinya datang dari guru. Sedangkan di posisi kontrol, itu solusinya datang dari anak itu tersebut. Nah, sehingga dia bisa menjadi anak yang bernalar kritis. Bisa mengevaluasi diri, kemudian bisa memperbaiki dirinya sendiri sehingga terbentuklah motivasi intrinsik pada diri mereka. Nah, terus apa saja sebenarnya posisi manajer ini sudah secara tidak sadar sudah kita lakukan. Nah, tetapi kita belum sesuai dengan tahapan-tahapannya. Pada posisi manajer mempunyai tahapan namanya tahapan segitiga restitusi. Nah, pada tahapan segitiga restitusi ini kita akan berdiskusi dengan anak. Nah, berdiskusi dengan anak dengan cara mencari jalan keluar, bukan mencari kesalahan anak. Bagaimana caranya? Yang pertama kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Kemudian yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, proses ini, langkah-langkah ini saya sudah mencobanya di kelas. Pertama-tama saya agak ragu juga mencobanya, tetapi setelah saya mencoba beberapa kali membuat segitiga restitusi ini kepada anak-anak yang melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh warga kelas, lama-kelamaan anak itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Tidak payah guru itu ribet-ribet mencari solusi untuk anak itu. Nah, caranya gimana? Pertama kita menstabilkan identitasnya dulu. Mungkin dengan kata-kata, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, nak. Nah, bukan kamu saja. Banyak orang yang pernah melakukan kesalahan, misalnya dia melanggar kesalahan telat ke sekolah. Nah, jangan langsung dimarah. Kenapa kamu terlambat, nak? Berdiri di sana. Nah, itu sebenarnya tidak termasuk kontrol yang baik, yang tepat untuk menghadapi anak ketika melanggar peraturan sekolah atau peraturan kelas. Nah, kita akan menstabilkan identitasnya dengan cara, tapi nak, kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Nah, dengan cara itu anak tenang dulu dia. Sudah menstabilkan identitas, kita baru memvalidasi kebutuhannya. Nah, kira-kira kamu kenapa terlambat sekolah, nak? Kita tanya dulu, kenapa terlambat sekolah? Itu termasuk tahap validasi kebutuhan. Dia akan menjawab, Bu, saya terlambat gara-gara mungkin bangunnya telat, Bu. Nah, itu sudah kita memvalidasi kebutuhannya. Nah, terus kita langsung ke tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Kamu tahu ya, nak? Kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita. Oh iya, Bu, dijawabnya langsung. Keyakinan kelas yang mana? Nah, dia otomatis ingat karena keyakinan kelas tersebut yang membuat adalah warga kelas tersebut juga. Nah, kemudian tanya, gimana menurut kamu bagaimana cara menyelesaikannya, anak? Nah, dia refleks langsung menjawab. Oh gini, Bu, kalau gitu saya harus bangun lebih cepat, Bu, tidur lebih cepat juga, Bu. Nah,
itu adalah salah satu solusi yang langsung keluar dari mulut siswa tersebut. Tidak payah guru susah payah untuk mencari solusi untuk anak tersebut. Guru sebagai fasilitator, sebagai pembimbing bagaimana anak itu menyelesaikan masalah yang telah dihadapinya. Nah, pada segitiga restitusi ini mungkin dengan kita menerapkan posisi control manager, kemudian menggunakan tahap-tahap segitiga restitusi, kemungkinan besar budaya positif yang ada di sekolah, budaya positif yang ada di kelas kita akan bisa kita terapkan sebaik mungkin. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Jika ada saran atau pertanyaan, saya lemparkan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih Ibu Elvi atas penyampaian materinya pada hari ini. Untuk acara ketiga, lanjut saja kita kepada sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan. Izin bertanya, Bu? Ingin bertanya? Ya. Boleh? Silakan Ibu Betri. Ini Bu, bagaimana pertanyaan saya, bagaimana caranya agar anak tidak melakukan kesalahan yang sama? Padahal saya sebagai guru sudah merasa memposisikan diri sebagai control manager. Anak dalam waktu tertentu dia memang menyadari kesalahannya dan tidak mengulang kembali. Tapi setelah beberapa waktu dia mengulang kesalahannya yang sama. Bagaimana caranya Bu? Terima kasih. Baik. Silakan Bu Elvi, apakah mau langsung dijawab? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu ini. Akan tetapi mungkin pertanyaan ini semuanya orang pasti penasaran dengan jawabannya. Saya sendiri juga akan mencoba, benar salahnya kita diskusi bersama lagi. Karena pertanyaan Ibu Betri Wahyuni sangat menantang saya. Karena menantang saya menjawabnya karena itu pernah terjadi di kelas saya sendiri. Saya melakukan posisi manajer, kemudian besok dia berbuat lagi. Saya melakukan lagi segitiga restitusi. Besok lagi dia berulang lagi. Itu yang maksudnya Ibu Betri ya. Nah, kalau menurut saya itu kita sebagai seorang guru harus menanamkan motivasi dari dalam diri siswa tersebut. Nah, kita berhenti atau mengurangi motivasi dari luar. Nah, dari motivasi eksternal dengan cara misalnya kita jangan memberi dia hukuman, jangan memberi dia penghargaan. Nah, dengan motivasi dari luar tersebut, otomatis motivasi dari dalamnya tidak akan sedikit sebanyak kita mulai menumbuhkan. Nah, bagaimana supaya anak kita bisa terpikir di hatinya, oh, aku harus berubah. Jangan kita berpikir jangan melakukan sesuatu karena penghargaan, karena hukuman. Kita harus tanamkan kepada diri anak itu supaya memiliki motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik. Dengan cara apa? Nah, dengan cara mungkin kita mendekati anak tersebut, secara perlahan-lahan kita mencoba bagaimana cara kita melihat bagian misalnya situasi yang menyenangkan bagaimana. Nah, dengan situasi yang menyenangkan otomatis anak tersebut akan sedikit sebanyak akan tumbuh rasa motivasi dirinya. Nah, kalau menurut saya, kemudian satu lagi sebagai seorang guru kita harus menjadi tauladan bagi anak. Nah, jangan kita menyuruh anak saja menerapkan positif, sedangkan kita sendiri belum menerapkan pada diri kita sendiri. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jawab, atau yang lain bisa menambah. Baik, bagaimana Ibu Ayu? Ya, terima kasih Bu Elvi atas penjelasannya. Terima kasih Bu Ella.
Mungkin ada yang lain guru-guru Yang lain lain mungkin ada? atau itu yang membagikan cara motivasi diri dari anak. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada dari dari Bapak Ibu yang mau menambahkan. Ada? Baik. Bagaimana Bu Elvi? Apa perlu kita lanjutkan mengingat waktu? Apakah kita sampai di sini kah dulu atau perlu ditambahkan lagi kah? Bagaimana Bu Elvi? Dikarenakan mungkin tidak ada lagi saran, tidak ada lagi pertanyaan, kita tutupkan saja forum berbagi kita ini, Bu. Oke. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang bertanya, sebelum saya tutup, saya akan memberikan kesimpulan pada hari ini bahwa sebenarnya budaya positif itu memang perwujudan dari nilai-nilai keyakinan yang diterapkan di sekolah ya Bu Elvi ya. Kemudian di sekolah kita juga rasanya sudah lama budaya positif itu sudah ada gitu kan, seperti pembiasaan salam, kemudian pembacaan sholawat, kemudian ada kegiatan wirid yasin Jumat pagi, kemudian yang 5S, senam pagi. Nah, itu kayaknya kita sudah melaksanakan ya budaya positif itu. Kemudian budaya positif di sekolah kita juga yang pertama adalah melaksanakan tata tertib sekolah. Rasanya anak-anak kita dia tahu jam waktunya, ketika jam 7 anak-anak sudah berbaris di lapangan untuk melakukan pembiasaan bacaan sholawat. Itu rasanya sudah anak-anak kita terapkan. Kemudian itu yang untuk budaya positif di sekolah kita. Kemudian cinta akan kebersihan dan lingkungan. Ya, membudayakan untuk selalu bersih, bukan di kelas saja tetapi di luar kelas pun sama seperti itu juga. Dengan membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kelas dengan mengaktifkan piket-piket kelas. Kemudian juga ada juga religiusnya ya berdoa sebelum memulai kegiatan dalam pembelajaran. Rasanya itu di budaya positif di sekolah kita, alhamdulillah sudah ada budaya positif kita di sekolah itu. Kemudian apa? Tujuannya budaya positif di sekolah seperti tadi yang disampaikan dengan Ibu Elpiana, agar terarahnya perilaku warga sekolah kita adanya nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya profil pelajar Pancasila yang 6, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, dan bernalar kritis serta kreatif. Nah, Bapak Ibu, demikianlah kesimpulan yang saya sampaikan dan apa yang disampaikan dengan Ibu Elpiana tadi, maka demikianlah presentasi dan diskusi kita pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elvi, terima kasih Bu Ella. Terima kasih. Terima kasih juga, Bu.